Silakan Faisal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail selaku Presiden Aspensi. Kepada yang saya hormati Prof. Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah selaku Wakil Presiden Aspensi. Kepada yang saya hormati Bapak Andi Suwirta M. Hum selaku Sekretaris Jenderal Aspensi. Kepada yang saya hormati Profesor Dr. Haji Endang Komara selaku Ketua Dewan Ahli Aspensi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas nikmatnya lah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang dimana atas perjuangannya lah kita masih bisa dipertemukan di hari yang cerah ini. Eh, Baik, Bapak, Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum acara hari ini itu dilakukan, maka perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, yang kedua itu adalah pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Endang Komara. Yang ketiga itu adalah sambutan Presiden Aspensi, Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail. Yang keempat itu adalah pembacaan pembentukan tim tentang kepengurusan penuh Aspensi periode 2023 sampai 2028 yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Suwirta M. Hum. Yang kelima itu adalah penjelasan dan pelaksanaan program kerja Aspensi yang akan disampaikan juga oleh Bapak Dr. Andes Andi Suwirta M. Hum. Yang keenam itu adalah tanya jawab, saran dan rekomendasi program kerja Aspensi periode 2023 sampai 2028. Dan yang terakhir itu adalah penutupan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan buka acara hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu adalah pembacaan doa yang akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Endang Komara. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan acara silaturahim, rapat kerja dan penyampaian susunan pengurus Aspensi periode 2023 sampai 2027 Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesuksesan, keberkahan kepada kita semua. Diawali dengan membaca Ummul Quran, Al-Hadina Salatul Ijabah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala sadatina ashabat rasul ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'mal juga bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tubaliguna asal quyati bi jamil ratil hayati wa badal mat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadika Allahumma salaka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri an-nar. Allahumma a'udna bil ilma wa zayyina bil hilma wa aqimna bit taqwa wa zambilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaqatil maut wa najata minan nar wal afwa idal sab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Endang Komara yang telah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Kita masuk ke acara berikutnya. Adapun acara selanjutnya itu adalah sambutan dari Presiden Aspensi periode 2023 sampai 2028 kepada Prof. Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada juru acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau kita di Brunei bukan yang dihormati ya, yang saya muliakan. Ya, bro. Yang saya muliakan Prof. Indang, Pak Indang. Terima kasih, Bro. Ya. Yang saya muliakan Pak Andi, Prof. Ishak, dan rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Jadi saya mengucapkan syukur pada petang ini kerana inilah buat pertama kali kita akan mengadakan mesyuarat. Kalau kita di Brunei panggil ini Jawatan Kuasa Kerja SPNC 2023 2028. Tapi sini panggil juga Executive Board. Ataupun saya mungkin harapan Bapak panggil pengurus ya. Jadi perjumpaan kali ini saya melihat mudah-mudahan kita akan dapat membuat perancangan masa depan tentang pertumbuhan kita ini. Yang kita pun tahu ia lebih kepada bersifat akademik, mengembangkan atau memajukan kegiatan-kegiatan akademik kita bukan saja secara bersendirian tetapi mungkin secara berkumpulan ataupun melalui kerjasama tertentu dalam bentuk penerbitan, seminar dan sebagainya. Jadi saya sebagai mengetuai pertumbuhan SPNC ini mengharapkan kerjasama yang erat daripada ahli-ahli jawatan kuasa ataupun executive board untuk kita bergerak ke depan dalam menjayakan apa juga kegiatan-kegiatan kita di masa depan. Jadi perjumpaan-perjumpaan seperti ini memang biasa dilakukan. Saya sebagai setiausaha Persatuan Sejarah Brunei, memang kita akan mengadakan mesyuarat dalam 2 atau 3 bulan untuk menentukan apa kita punya perancangan-perancangan yang akan dilakukan pada masa depan. Jadi mudah-mudahan apa juga rancangan kita akan sentiasa bergerak, walaupun mungkin kita lakukan dalam kadar yang minima. Kata orang kalau persapasi ini sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi kita tidak boleh mengadakan apa kata orang secara besar-besaran. Kita harus nilai juga dengan kapasiti kita yang berada di institusi pengajian tinggi yang memang kita masing-masing dengan kerja-kerja penyelidikan, mengajar dan sebagainya. Jadi nanti di akhir kita punya perbincangan, nanti kita akan bincanglah apakah rancangan-rancangan yang kita buat pada masa depan. Jadi saya rasa itu sajalah sambutan daripada saya. Saya harap mudah-mudahan kita akan dapat bergerak dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kudratnya juga. Mudah-mudahan SPNC akan sentiasa berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Aspensi, Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail. Adapun acara selanjutnya adalah pembacaan keputusan tim pembentukan tentang kepengurusan penuh Aspensi periode 2023 sampai 2028 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Andi Suwirta M. Hum. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak Esa sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk membacakan SK surat keputusan yang telah menjadi keputusan kita bersama tentang kepengurusan Aspensi dari periode 2023 hingga 2028. Ini adalah naskah bahwa kita telah melakukan pertemuan, musyawarah, dan kita telah sepakat untuk menetapkan Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail sebagai Presiden Aspensi, dan kemudian berdasarkan keputusan dari Dewan Promotur, maka terbentuklah pengurus Aspensi dari periode 2003-2028 sebagai berikut. Presiden Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail, beliau adalah dosen di UBD, University Brunei Darussalam. Kemudian Wakil Presiden Profesor Ampuan Dr. Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, juga dari UBD, University Brunei Darussalam. Sekretaris Jenderal Andi Suwirta, saya sendiri dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Bendahara Dr. Haji Tasim bin Haji Abu Bakar dari UBD, Brunei Darussalam. Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Haji Endang Komara dari UNINUS, Universitas Islam Nusantara, Bandung. Wakil Dewan Pakar Profesor Dr. M. Din Majid dari UIN Sarif Hidayatullah, Jakarta. Sekretaris Dewan Pakar Profesor Dr. Haji Ishak Saad dari UPSI, Tanjung Malim, Malaysia. Direktur Minda Masagi Suci, milik Aspensi, Ibu Sri Rezeki Rosdianti, MMPD, dari SMA Lab School UPI Kampus Cibiru, Bandung. Dan Dewan Pakar, anggota Dewan Pakar, Profesor Dr. Ismail Ali dari UMS Kota Kinabalu, Profesor Dato Indra Dr. Abdul Razak Ahmad dari UKM Bangi, Malaysia, Profesor Dr. Haji Didin Saripudin dari UPI Bandung, Indonesia, Profesor Dr. A. Nawianto dari UNEJ, Universitas Negeri Jember, Jawa Timur, Indonesia, Profesor Dr. Haji Obsatar Sinaga dari UNINUS, Bandung, Profesor Dr. Din Wahyudin dari UPI Bandung, Profesor Dr. Purwadi dari Ars University Bandung, Profesor Dr. Muhammad Imam Parisi dari UT Surabaya, Indonesia, Profesor Dr. Anjar Abdullah dari Universitas Islam Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Profesor Dr. Jose M. Ocampo Jr. dari Philippine Normal University, Manila, Filipina. Selanjutnya adalah Divisi Organisasi dan Advokasi, Dr. Encep Supriyatna dari UPI Kampus Serang, Banten, Indonesia, Dr. Nurul Juriah dari Universitas Muhammadiyah Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, Dr. Haji Akil Arkanudin dari Uniska Karawang, Indonesia, Aujian Esa Gumlar M. Hum dari UPI Bandung, Indonesia, Zakir M. Nain dari Mara College Alor Star, Malaysia. Divisi Riset dan Pengembangan, Dr. Amrazi Jakso dari Untan Pontianak, Indonesia, Dr. Mosli Tarsat dari UMS Kota Kinabalu, Malaysia, Dr. Abdurrahman Hamid dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, Dr. Linda Sunarti dari Universitas Indonesia, Depok,
Dr. Latif O. Adegboyega dari Universitas Ilorin, Nigeria. Divisi Seminar dan Workshop, Dr. Haji Berliana Kartakusuma dari Universitas Juanda, Bogor. Dr. Sakila binti C. Dahalan dari UPSI Tanjung Malik, Malaysia. Dr. Parida Warga Dalam dari Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia. Haji Muhammad Erik Kamsori, SPD dari UPI Bandung, Indonesia. Divisi Publikasi dan Hubungan Masyarakat, Dr. Effendi Wahyono dari Universitas Terbuka, Jakarta. Dr. Yuki Nakata dari Universitas Toyo, Tokyo, Jepang. Dr. Abdurrahman dari Universitas Indonesia, Depok. Martini MPD dari STKIP PGRI Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Julpan M. Hum dari Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, Indonesia. Divisi Networking dan Kolaborasi, Dr. Lely Yulipar dari UPI Bandung. Laura V. Ocampo, ME dari Kementerian Pendidikan Quezon City, Filipina. Haji Tri Yuninanto dari Universitas Negeri 11 Maret Solo, Indonesia. AJ Jamaluddin dari SMA Lab School UPI Kampus Cibiru. Terakhir, Sekretariat Staf terdiri dari Dian Herdiana dari UPI Bandung, Suci Nur Anissa Putri Rahayudianti SPD dari Aspensi, Suci Nurehan Gadis Ajahra dari Aspensi, dan Muhammad Ajanusatria Putra juga dari Aspensi. Demikian surat keputusan ini dan telah ditandatangani oleh Presiden Aspensi, Profesor Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail, juga oleh Profesor Dr. Ismail Ali, mantan Presiden Aspensi periode 2018-2023, dan ditandatangan juga oleh Profesor Dr. Haji Endang Komara, Ketua Dewan Pakar sekarang, dan oleh saya sendiri sebagai Sekretaris Jenderal Aspensi. Surat keputusan ini terus mengalami perbaikan, sudah mengalami 2 kali perbaikan dari 31 Mei 2023 hingga 13 Jun 2023, dan akan terus diperbaiki kalau ada ketetapan dan keputusan-keputusan lain. Sekian, terima kasih, dan bagi yang belum menerima surat keputusan ini, silahkan kirim alamat email secara pribadi di WhatsApp grup Aspensi, nanti akan segera dikirimkan surat keputusan ini sehingga bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu apakah untuk keperluan akademik atau keperluan yang lainnya. Ini adalah nomor suratnya, nomor 001 pp.aspensi_5_2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penjelasan dan pelaksanaan program kerja Aspensi yang masih akan disampaikan oleh Bapak Andi Suwirta. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih Pak Esa, dan Bapak Ibu izin sekali lagi, tadi Bapak Presiden Aspensi sudah menyampaikan harapannya, dan memang kita punya organisasi ini bergerak pada minimal 2 kegiatan penting yang semuanya adalah merupakan kegiatan akademik, yaitu berkenaan dengan penerbitan jurnal-jurnal akademik, dan yang kedua adalah seminar apa yang kita kenal sebagai SSB, seminar sambil berlayar. Sebagaimana kita tahu bahwa Aspensi sejak didirikan tahun 2006 hingga sekarang telah mengelola banyak jurnal akademik. Dan jurnal yang aktif sekarang ada 6 jurnal, dan kalau kita lihat jadwal penerbitannya maka hampir tiap bulan itu Aspensi harus mengelola dan menerbitkan jurnal akademik. Yang pertama misalnya Educare, ini jurnal internasional terbit bulan Februari dan bulan Agustus. Sebagai makluman Bapak Ibu yang dari Malaysia dan dari Brunei, di Indonesia penerbitan jurnal itu minimal harus 2 kali dalam setahun. Jadi tidak boleh hanya 1 kali, itu dianggapnya kurang layak, sehingga harus
minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian jurnal Insan Cita, ini jurnal bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris, diterbitkan setiap bulan Februari dan Agustus. Kemudian jurnal Susur Galur, yang sejak didirikan kerjasama dengan UBD di bawah pimpinan Prof. Ampuan Haji Ibrahim bin Ampuan Haji Tengah, juga Prof. Haji Awang Asbol. Ini terbit bulan Maret hingga bulan September. Kemudian jurnal Tawarikh, ini jurnal sejarah internasional, terbit setiap kali bulan April dan bulan Oktober. Kemudian jurnal Sosiohumanika, ini sesungguhnya ketika mulai terbit kerjasama dengan UMS Kota Kinabalu, diterbitkan setiap bulan Mei dan bulan November. Dan yang keenam jurnal Atikan, jurnal pendidikan, terbit setiap Juni dan Desember. Keenam jurnal ini pada tahun 2022 hingga 2023 sekarang memang agak tersendat penerbitannya karena saya sedang menempuh pendidikan S3 dan insya Allah tahun ini akan selesai, sehingga insya Allah pengelolaan jurnal ini akan dikerjakan secara serius pada akhir tahun ini ataupun mulai tahun 2024 yang akan datang. Dan sebagaimana harapan dari Bapak Presiden Aspensi, termasuk mantan Presiden Aspensi, kita ingin jurnal-jurnal ini ditingkatkan tarafnya, tidak hanya terakreditasi secara nasional, tapi juga bisa terakreditasi secara internasional. Apakah melalui Scopus, melalui Thomson, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah kegiatan seminar yang kita sebut seminar sambil berlayar. Sesungguhnya ini adalah kegiatan 2 tahunan sekali. Kita pernah melaksanakan kegiatan ini ke Kota Kinabalu dengan ke Brunei, kemudian pernah juga ke Raja Ampat, kemudian pernah juga di Bandung. Dan pada tahun 2020 sesungguhnya kita merancang akan melaksanakan kegiatan ini dari Kuala Lumpur ke Singapura. Kemudian karena COVID-19 diubah dari Bali ke Lombok. Juga COVID-nya berkepanjangan sehingga hingga tahun 2023 belum terlaksana kegiatan seminar sambil berlayar ini. Akhirnya setelah COVID berakhir dan kemudian muncul juga beberapa aspirasi dari teman-teman pengurus Aspensi, bagaimana kalau kegiatan seminar sambil berlayar ini kita mulai lagi pada bulan Juli 2024 tahun depan. Tempatnya adalah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak agent travel, Ibu Bintang, dan beliau menyanggupi. Nanti kita akan share tentang kegiatan ini. Mungkin sekedar informasi, Ibu Bintang telah mengirimkan gambaran kita tentang bagaimana kegiatan seminar sambil berlayar di Labuan Bajo itu, yaitu waktunya 5 hari 4 malam. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Memang acaranya sangat asik. Kita menginap pun di kapal pinisi. Jadi kita akan betul-betul mengunjungi tempat-tempat yang sangat menarik, termasuk tempat biawak komodo. Dan tapi di samping mengunjungi tempat-tempat yang pariwisata yang menarik, juga tentu kita tidak bisa lepas dari kegiatan akademik. Kita juga tetap mengadakan seminar pada hari keempat di sini dan baru hari kelima selesai. Diperkirakan oleh Ibu Bintang, termasuk penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo, hotel, akomodasi, dan sebagainya, itu semuanya memerlukan biaya 10 juta1 orang. Penerbangan dari Jakarta ke Labuan Bajo pulang pergi, hotel selama 5 hari 4 malam di Labuan Bajo dengan akomodasi yang tentu sangat bagus.
Dan kalau kita dari sekarang mulai nabung 1 bulan 1 juta misalnya, pada bulan Juli 2024 saya pikir akan bisa terbiayai kita ikut ke Labuan Bajo pada tahun depan. Nanti akan kita sharing masalah ini di WhatsApp group dan akan terus-menerus kita informasikan supaya teman-teman yang lain bisa berpartisipasi dalam kegiatan seminar sambil berlayar ini. Itulah Bapak Ibu beberapa yang ingin saya sampaikan tentang program kerja Aspensi secara keseluruhan. Dan tentu karena sekarang juga pengurus baru, maka kita akan membuat juga tentang kartu anggota, ID card, baik anggota maupun pengurus Aspensi 2023-2018. Dan yang terakhir, tentu semuanya ini tadi kata Presiden Aspensi memerlukan partisipasi, kerjasama, dan dukungan dari semua pengurus dan anggota Aspensi, terutama juga dalam penerbitan jurnal maupun kegiatan seminar sambil berlayar. Tentu diperlukan kerjasama dari pengurus ataupun anggota Aspensi. Penerbitan jurnal misalnya, sebagaimana ditunjukkan tadi dan dijelaskan oleh saya, mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu, misalnya seperti Susur Galur, terus kerjasama dengan Universitas Brunei Darussalam. Profesor Dr. Ismail Ali juga merancang agar Sosiohumanika kembali dikerjasamakan dengan UMS, Universitas Malaysia Sabah, sehingga mudah-mudahan penerbitan jurnal ini akan berkesinambungan dan akan meningkat taraf akreditasinya, tidak hanya bersifat nasional, tapi juga internasional. Saya pikir itu, Pak Esa, penjelasan singkat tentang program Aspensi selama 5 tahun ke depan. Dan tentu sekali lagi, sebagaimana harapan Presiden Aspensi tadi, kerjasama, dukungan dari Bapak Ibu sebagai pengurus dan anggota Aspensi sangat diharapkan demi suksesnya agenda-agenda dan program kerja Aspensi pada periode 2023-2028 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta M.Hum yang tadi sudah menjelaskan terkait dengan program kerja Aspensi. Bapak Ibu, masuk ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab, saran, dan rekomendasi program kerja Aspensi periode 2023 sampai 2028. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya Pak. Silakan Prof. Endang, langsung bebas merdeka. Baik. Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama ingin mengucapkan selamat Pak Kang Andi Suwirta. Mudah-mudahan tahun ini selesai sehingga jurnal tidak terbengkalai lagi. Amin, Prof. Terima kasih. Ya, karena istilah Kang Andi itu bagus tuh. Orang gila jurnal gitu. Jadi emang kalau tidak ada motor gerak di Aspensi ini yang mengelola jurnal, emang keteteran terasanya. Dan saya terus terang di akhir di akhir semester itu mewajibkan para mahasiswa saya, baik itu yang S2 maupun S3, untuk publish di jurnal gitu Kang Andi. Dan salah satunya saya arahkan ke Aspensi. Mudah-mudahan dengan selesainya Kang Andi program PhD-nya di Universitas Pendidikan Indonesia itu bisa digiatkan lagi, sehingga harapan seperti Prof. Ismail Ali, kita tidak hanya terakreditasi secara nasional tapi harus bereputasi, baik itu melalui Thomson maupun melalui Scopus ataupun melalui Scopus. Jadi saya mengapresiasi yang pertama itu Kang Andi. Kemudian yang kedua menyangkut kartu anggota. Saya pikir sudah seharusnya itu yang pertama di antara kita pengurus dulu, kemudian setelah itu diperluas anggotanya kepada kawan-kawan kita, baik kapasitasnya sebagai tenaga pengajar di pendidikan dasar menengah maupun di pendidikan tinggi. Dan saran saya ditentukan saja Kang Andi, misal kalau kita berhitung tiap untuk periodisasi 5 tahun gitu ya. 5 tahun itu apa kita hitungannya misal 100 berarti sudah 500. Kalau hitungannya katakanlah
lebih tinggi dari 100 tadi, katakanlah 1 juta atau pertengahan antara 500 dan 1 juta. Nah, mungkin ditentukan saja. Nanti yang menandatangani di kartu anggota cukup dengan presiden Aspensi, kemudian dengan sekjen. Itu ya saran saya yang kedua. Kemudian yang ketiga menyangkut bulan Juli kalau tidak salah akan ada agenda webinar internasional dan Uninus diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumahnya. Sudah saya sampaikan ke Andi, ke Rektor, dengan mengapresiasi untuk menjadi pribumi dan host di Uninus. Nah, ke depan mungkin ditetapkan saja kalau seminar sambil berlayar kan kita limit waktunya 2 tahun sekali gitu. Jadi di dalam agenda 1 tahun sekali itu bisa ditetapkan saja Kang Andi sesuai dengan kapasitas disiplin kita masing-masing. Karena di Aspensi ini kan ada sejarah, ada sport science gitu ya, ada yang lebih mengarah kepada bidang lain. Nah, mungkin lebih enak dari setahun ini ada 2 agenda atau 3 agenda gitu ya yang ada kaitannya dengan keanggotaan Aspensi dengan disiplin ilmu sendiri itu ya, dengan disiplin ilmu itu sendiri. Jadi kalau saya berpikir bisa sejarah, bisa pendidikan, bisa sport science atau yang lain gitu yang ada kaitannya dengan keanggotaan kita di Aspensi, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir tentang seminar berlayar 4 malam 5 hari, saya pikir cukup gitu ya. Apalagi mungkin ada waktu 1 tahun Kak Andi. Jadi kalau Andi sampaikan tadi, misal tiap 1 bulan sekali kita nabung atau langsung, saya pikir untuk 1 tahun mungkin tidak berkeberatan gitu ya ketika sudah ditentukan selama kita seminar berlayar itu di 4 malam 5 hari, dan harapan saya mereka yang ikut itu Kang Andi langsung saja menjadi pembicara di dalam seminar itu akan menambah motivasi kawan-kawan kita untuk mengikuti kegiatan seminar sambil belajar. Itu sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Endang, sarannya sangat bagus sekali. Dan mungkin sedikit komentar mengenai seminar atau webinar di kampus Uninus di Bandung bulan Juli itu sesungguhnya adalah akibat dari SSB yang terus ditunda. Maka teman-teman dari Nigeria yang 3 orang itu, iya. jadi dia bilang, Pak Andi, saya Kementerian Pendidikan kami sudah memberikan semacam, kalau tidak jadi tahun ini, tahun 2003 akan diberi sanksi katanya. Jadi tolonglah. Kalau toh tidak ke Bali dan Lombok, udah aja ke Bandung. Tapi tolong difasilitasi selama kami di Bandung. Itulah kami mohon kesediaan Prof. Endang Komara dan Bapak Rektor yang mau menjadi tuan rumah, termasuk juga di UPI, termasuk nanti dibawa ke SMA Lab School. Jadi itu sebenarnya yang tentang webinar di kampus Uninus pada bulan Juli tahun ini. Dan kemudian tentang SSB di di Labuan Bajo itu adalah permintaan dan aspirasi dari pengurus, dan kos ataupun biaya 10 juta itu selama 4 hari 5 malam itu sudah termasuk pesawat pulang pergi dari Jakarta ke Labuan Bajo. Jadi pesawat, hotel, akomodasi semuanya sudah ditanggung, dan itu nampaknya cukup wajar karena pesawat dari Jakarta ke Labuan Bajo itu bukan hal yang mudah. Tadi Prof. Ishak bilang, kalau kami dari KLIE ke Makassar, dari Makassar ke Labuan Bajo gimana Pak Andi? Mungkin akan lebih susah mencari pesawatnya. Akan lebih mudah bersama-sama nanti dari iPod Jakarta bersama-sama ke Labuan Bajo, begitu juga ketika pulangnya. Jadi, dan itu masih ada waktu selama 1 tahun, Juli 2024. Tadi Prof. Ishak menyatakan, coba kita pikir lagi waktunya supaya waktu SSB di Labuan Bajo itu betul-betul kita sedang cuti, sedang libur. Di Indonesia memang liburnya bulan Juli, kata Prof. Ishak. Di Malaysia katanya Juni. Kita nanti bicara di WhatsApp group, hari libur, hari cuti 2024
di Malaysia, di Brunei, di Filipina, Hmm. di Indonesia tuh apakah mau bulan Juli ataukah mau bulan Juni? Nanti kita bicarakan. Saya pikir itu, Prof. Endang, terima kasih saran-sarannya. Dan yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Prof. Anjar, terima kasih sudah mau bergabung dari Makassar ini. Prof. Anjar Abdullah. Silakan, barangkali ada yang lain. Pak, Adik, Ya, sila Prof. eh, itu kalau kita lihat mengenai cuti apa itu semesta, kita selalu di Brunei bulan Jun dan Julai. Jun dan Julai ya, oke. Kita akan start semesta pada bulan Ogos. Oke. Jadi saya rasa itu tak tahulah rekan-rekan yang lain tipe yang bagus lah kalau kita untuk mengadakan seminar pada masa itu. Oke. Kemudian satu lagi yang seperti yang dicadangkan oleh tadi Prof. Indang. Jadi kita ini sebenarnya dalam SPNC ini ada berbagai bidang, bidang kajiannya ya. Jadi jadi kita nampaknya mesti lebih fleksibel lah dalam menyediakan tema-tema seminar itu. Artinya tidak boleh terhad kepada satu bidang. Jadi kita mau memberi peluang lebih ramai rekan-rekan kita untuk menyertai seminar itu nanti. Oke, Saya juga Prof. belum. Terima kasih, Prof. Dan betul sekali, saya pikir juga mengapa SSB itu memang kita welcome kepada semua disiplin ilmu, karena sebagaimana sudah menjadi tradisi kita, makalah-makalah yang diseminarkan dalam SSB, seminar sambil belajar itu, memang akan diterbitkan dalam jurnal-jurnal aspensi yang juga berbagai bidang. Tidak hanya sejarah, ada pendidikan, ada olahraga, ada kajian Islam, ada sosial dan sains kemanusiaan. Jadi memang seminar sambil belajar itu tidak hanya memberi tumpuan pada sejarah, tapi juga disiplin ilmu lain. Dan itu bisa diakomodasi, bisa diterbitkan dalam jurnal-jurnal aspensi yang memang berbagai bidang. Itu memang berdasarkan pengalaman kita agar keanggotaan, kepengurusan, dan kegiatan aspensi itu tidak hanya tentang disiplin ilmu sejarah saja, tapi juga terbuka kepada disiplin ilmu yang lain. Pak Andi. Ya, sila Prof. Isa. Kalau ikut jadual tu, jadual cuti tu, kalau ikut di Malaysia, bulan 7 tu bulan peperiksaan. Jadi 1 bulan tu jam tak boleh keluar sebab sudah mulai keluar ya. Jadi agak susah lagi masuk. Ya sudahlah. Bulan Jun, Prof. Dimajukan aja ke Juni ya. Setuju. Jun maknanya sebenarnya kalau ikut yang cuti semester punya ni bulan 8 tu paling cantik. Oke. Ogos. Ya. Itu Ogos ya, betul. Yang lain itu memang jam dengan peperiksaan apa semua. Lepas tu dekat bulan Jun tu pula penghujungnya kuliah-kuliah akhir kan dengan penyiapan tugasan assignment memang jam lah. Ya, setuju. Apapun kita akan ikutlah keputusan majoriti, tak ada masalah. Untuk dipikirkan sebab orang Malaysia pun mau ikut juga. Dulu Raja Ampat kan Agustus juga ya, Kang Andi? Ya. Iya, kita bila di IPT di perguruan tinggi memang mulakan September kan perkuliahan tuh. Ogos tuh memang masih libur. Tapi rakan-rakan di Brunei dengan di Filipina mungkin Ogos dah mulai masuk. Jadi kita bincang nanti dalam WhatsApp grup. Ogos, kalau awal Ogos tak ada masalah. Awal Ogos ya boleh. Nanti boleh awal Ogos ya. Awal Ogos boleh. Awal Ogos ya kalau gitu. Oke, nanti kita bincang di WhatsApp grup, nanti kita putuskan sebelum disampaikan ke Ibu Bintang sebaiknya tarikh berapa pada awal Ogos untuk setuju bulan awal Agustus ya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Barangkali masih ada sedikit yang lain mungkin dari saya. Oke, Pak Abdurrahman dari Lampung ini silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua yang saya hormati.
Saya senang sekali agendanya, terutama tadi yang ke Lombok gitu ya. Ke Lombok mana tadi itu ya? Labuan Bajo, Ya, Nusa Tenggara Labuan Timur. Bajo ya. Ya, ya. Saya kira itu hal yang sangat menarik, tapi memang harus menabung dari sekarang nontonnya Ya. gitu ya. Untuk soal waktu saya sependapat tadi dengan Pak Ishak ya. Memang awal Agustus lah lebih pas itu ya. Karena kalau Juni rasanya sulit meninggalkan kampus, kita lagi masa-masa akhir dan ujian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain mungkin kegiatan daring yang akan di luring itu, mungkin juga boleh kita buat webinar internasional secara daring ya. Nah, webinar internasional secara daring dan luarannya bisa dalam dua bentuk. Yang pertama boleh book chapter, yang kedua adalah di jurnal yang disebut oleh Aspensi. Nah, saya pikir itu bisa dilakukan sebelum berangkat ke Labuan Bajo, ya. Jadi pra berlayar ke Labuan Bajo lah kira-kira. Syukur-syukur kalau karya itu atau book chapter atau buku itu sudah terbit, nah di Labuan Bajo kita launching gitu kan. Nah, kan keren banget itu ya. Biar lebih meriah lagi acara kita di sana. Saya kira itu dari saya Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahman. Bapak Ibu, sebagai informasi Pak Abdurrahman ini pakar sejarah maritim. Jadi kalau SSB, seminar sambil berlayar, cocok sekali dengan kepakaran beliau. Senang. Ya memang ini kami sudah lama merancang Pak Abdurrahman, termasuk pernah ke Raja Ampat, dari Sorong ke Raja Ampat 2017 ya. Ya. Tentu dengan suka dukanya. Menarik, termasuk juga tadi memang kami seminar dan kertas-kertas makalah-makalah seminarnya kita terbitkan dalam jurnal Aspensi. Termasuk juga terima kasih masukannya untuk juga merancang kegiatan seminar secara daring, dan tadi makalah-makalahnya juga bisa diterbitkan apakah menjadi bab dalam buku ataupun dalam jurnal anjuran Aspensi. Kita akan coba pikirkan dan mungkin kita akan rancang supaya kegiatan-kegiatan akademik itu menjadi ciri khas dari program-program agenda Aspensi. Oke Bapak Ibu, sudah 43 menit waktu kita. Prof. Ishak bilang 40 menit saja Pendi, kita payah lama-lama. Ya, ada dari Makassar itu. Ya, Prof. Anjar, Pak Anjar silakan, sudah angkat tangan. Silakan Pak Anjar. Pak Anjar, Profesor Anjar Abdullah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih bergabung kembali dengan Aspensi yang sudah meningkat ke organisasi internasional. Alhamdulillah. Salam buat Presiden kita, Presiden Aspensi, Prof. Asbol. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Bersua kembali Ketua Dewan Pakar, Prof. Dr. Endang Komara. Ya, Salam, terima kasih, Prof. Anjar. Ya, Waalaikumsalam Sekjen warahmatullahi Aspensi, wabarakatuh. Andi Suwirta, kandidat doktor. Insya Allah saya tunggu beritanya dalam waktu dekat. Sudah lama. Alhamdulillah. Ya, saya bahagia sekali karena bisa bergabung kembali setelah sekian lama. Ya, pernah kerjasama kita. Saya pernah menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Aspensi. Alhamdulillah. Setelah kemudian ini berkat jasa-jasa Aspensi juga, alhamdulillah guru besar profesor sudah di tangan. Pak Nia. Alhamdulillah. Saya Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semua teman-teman, rekan-rekan semua.
Insya Allah ke depan ya agenda-agenda aspensi yang sudah dirancang tadi itu, yang sudah diprogram, insya Allah bisa terlaksana, bisa terlaksana dengan baik, insya Allah. Dan kemudian aspensi kembali bisa berjaya di masa yang akan datang, termasuk dalam peningkatan kualitas akademik para tenaga pendidik, dosen yang tergabung di dalam aspensi, insya Allah. Satu hal yang saya berharap pada aspensi adalah bagaimana supaya nanti organisasi kita ini bisa secara kontinu terprogram, khususnya karena sudah punya 6 jurnal, insya Allah bisa ditingkatkan akreditasi. Akreditasi itu baik di Sinta, lebih-lebih syukur-syukur kita bisa meningkat ke status jurnal internasional, baik terindeks di Scopus, di Thomson maupun di misalnya di EBSCO, ya itu insya Allah dengan kerjasama ini. Mudah-mudahan juga kita bisa kembali saling mengunjungi ya ke UBD. Ya, salam juga semua teman-teman, Prof. Asbol, Prof. Kemudian dari Kuala Lumpur, ya semua. Insya Allah saya di dalam kepengurusan ini dipercaya bersama-sama dengan teman-teman profesor lainnya sebagai Dewan Pakar organisasi aspensi. Insya Allah saya akan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih, Insya Allah aspensi ke depan jaya. Terima kasih Pak Prof. Asbol, ya, sama-sama, Pak. Prof. Endang, Pak Andi Swirta, dan teman-teman yang lain. Insya Allah mari kita saling berdoa semoga ke depan kita sehat walafiat, bisa bertemu dan bersua dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari saya cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Anjar Abdullah, mantan Sekjen Aspensi juga, dan pernah bersama-sama dengan saya mengunjungi Prof. Haji Awang Asbol ke UBD. Ya. Keliling-keliling ke kampung air. Alhamdulillah, ya. Dan kemudian juga menandatangani kerjasama penerbitan jurnal Susur Galur. Dan diharapkan kerjasama antara kita, apakah personal maupun lembaga, bisa diteruskan. By the way, terakhir ini ada Profesor Jose Ocampo from the Philippines. Good afternoon, Prof. Ocampo. So sorry, we are talking in the Indonesian and Malay language. I think I would like to inform you that today our agenda is firstly about the full committee of Aspensi for period 2023 and 2028, and the letters has been sending to every email address. So if you not yet received about the letters, please inform me about your email address. Hello, Prof. Jose Ocampo. Are you listening my voice? Okay, and secondly, we also are talking about the Aspensi program. One of the critical program, particularly for the next year, is about the ISB, Seminar Sambil Berlayar. As you know that we were conducting about that program, particularly when you were going to Bandung in 2018, I think. And for the next year, 2028, we are going to conduct the ISB, Seminar Sambil Berlayar, to Labuan Bajo in East Nusa Tenggara Timur in Indonesia. Hello, Prof. Ocampo. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Prof.
Jose Ocampo sekarang adalah menjadi orang penting di PNU, Philippine Normal University, yaitu wakil rektor, bidangnya sama dengan Prof. Endang tuh, finansial, bidang keuangan. Jadi kalau mau kerjasama dengan PNU di Manila, dan mungkin kita juga nanti bisa berkunjung ke PNU, mungkin kita akan rancang supaya siapa tahu kegiatan SSB nanti juga bisa ke Filipina, tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga ke negara-negara yang lain. Sebagai informasi, ternyata kita kalau mengadakan kegiatan SSB di ASEAN itu tidak perlu visa, karena ASEAN nampaknya sudah memberikan kebebasan visa. Tapi kalau peserta itu dari luar ASEAN, seperti dari Nigeria, ini pengalaman. Jadi saya harus ngurus visa bagi orang Nigeria, dan ternyata tidak mudah mengurus visa orang luar ASEAN itu. Jadi sekarang pun visanya belum keluar, tapi mau diurus, sehingga ya kembali lagi kita alhamdulillah karena ada organisasi ASEAN, maka kemanapun kegiatan akademik kita, ke Indonesia, ke Malaysia, ke Brunei, ke Singapura, ke Filipina, nampaknya tidak diperlukan visa, sebagaimana kalau kita mau umroh atau mau naik haji perlu visa ya. Oke Bapak Ibu, saya pikir kalau tidak ada, kita mungkin akan akhiri kegiatan ini. Apa-apa yang tadi sudah disarankan, sudah dikemukakan menjadi catatan kita semua, dan ini semuanya direkam, sehingga mudah-mudahan akan menjadi program-program akademik Aspensi dan bisa dilaksanakan dengan sukses untuk periode 2003-2008. Saya kembalikan ke Pak Esa sebagai MC untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas saran dan rekomendasinya untuk kemajuan Aspensi itu sendiri. Baik, mungkin tidak terasa kita sudah masuk ke penghujung acara, tapi sebelum saya tutup, Bapak Ibu mungkin kita berfoto terlebih dahulu. Oh iya betul, foto dulu Pak Esa. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan videonya, please ladies and gentlemen, on cam we will take the picture. Oke Bu Martini, terima kasih. Bu Sakila dari Tanjung Malim. Dr. Mosli Tarsat dari UMS Kota Kinabalu. Apa cerita dokter? Sehat Pak, Pak sehat. Effendi, alhamdulillah. Pak Effendi, Prof. Jose Ocampo and Dr. Laura Ocampo from the Manila, Philippines. Could you on cam? We will take a picture. Prof. Endang Komara mungkin sedang keluar dulu. Prof. Jose Ocampo and Dr. Laura, could you on cam? We will be picture. Oke, Pak Esa, pakai hitungan dulu. Baik, Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih semangat gayanya Bapak Ibu, jangan lupa. 1, 2. Hello, good afternoon to all of you. Hello, Dr. Laura. Good afternoon too. Thank you for your joining us. Good afternoon to today. everyone. I'm actually in the office, and Yes. my boss was talking to me. That's why Okay. I wasn't able to respond right away. Okay. But yeah, I excused myself for a while to say hello to all of you. Okay. Thank you very Thank much. you for making me part of this Aspensi. Okay. Okay. Thank you. Okay, I will inform also about our critical program to WhatsApp group, including also to your WhatsApp personally, because we are talking about the critical Aspensi program, including also the ISISB, Seminar Sambil Berlayar. We are going to conduct about ISISB in Labuan Bajo, in East Nusa Tenggara, in maybe it is in 2024 next year. In early August, I will inform about the what is the agenda and so on in the WhatsApp. We will wait for your communication, sir. Okay.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dan Pak Eza, silakan langsung ditutup saja. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya itu adalah penutupan, tapi mungkin seperti kebiasaan Prof. Din ya, Bapak Ibu, mungkin saya akan tutup dengan sebuah pantun. Tanah luas tak ada tuannya, tombak tajam ditancapkan. Atas perhatian dan pertemuannya, terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Baik, Bapak Ibu, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam pertemuan ini, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf jikalau ada kata-kata yang memang tidak berkenan. Mungkin saya tutup saja. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.